Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diki Firmansyah, dari kelas TI 3H, nomor absen 4, dengan NIM 20417201113. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil dari kerja pekerjaan UTS pembelajaran mesin. Yaitu di sini saya berbagian untuk mengolah dataset nomor satu. Oke, ke untuk kita ke hasil yang telah saya kerjakan, yaitu pertama yaitu ya untuk eh, mengimport package berupa NumPy dan Pandas, Nam- yaitu untuk membaca data. Kemudian kita lakukan pembacaan data mengenai dataset satu, yaitu eh, dalam dataset satu terdapat kolom nomor, kemudian ada kolom length X, kemudian kolom length Y, kolom length Z, dan identity. Kemudian saya di sini memilih untuk penggunaan eh, regresi. Kenapa memilih regresi? Karena melihat dari data yang ada, eh, terdapat beberapa kolom yang memiliki relasi yang saling bergantungan. Jadi antara data X ke Y dan X ke Z atau sebaliknya memiliki tergantungan untuk, jadi semakin eh, rendah link X, maka semakin tinggi nilai link Z. Maka dari itu saya memilih untuk menggunakan regresi. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu saya lakukan untuk proses transform data untuk kolom di identity, yaitu karena data dari identity berupa string, saya transform ke bentuk berupa integer untuk memudahkan dalam proses pengolahan menggunakan package berupa dari label encoder. Kemudian kita cek untuk berupa detail datanya tersebut, berupa menggunakan ukuran mulai dari ukuran data tersebut, kemudian ada dari info dari data tersebut kan, dan deskripsi data tersebut. Yang dapat kita lihat di data tersebut, yaitu ada link Z berupa data tipe float, kemudian link Y float, kemudian link Z float, dan identity yang sudah kita transform menjadi integer. Selanjutnya yaitu kita lakukan import berupa library matplotlib, yaitu digunakan untuk berupa grafik, dan import C4. Kemudian kita lakukan untuk ini, yaitu merupakan proses eh, untuk melihat gambaran berupa hubungan antara kolom-kolom tersebut jika dibentuk dalam bentuk grafik. Jadi output di sini yaitu menunjukkan korelasi antara data data X dengan data Y. Kemudian ada solusi lain untuk menentukan kita menggunakan X dan Y yang mana, yaitu dengan menggunakan heat map. Heat map sendiri ini bertujuan untuk mencari nilai korelasi yang paling tinggi untuk kita gunakan dalam proses pencarian regresi. Yaitu kita bisa memilih yang paling tinggi untuk menentukan nilai X dan Y yang akan digunakan. Kemudian di sini untuk X dan Y yang saya gunakan yaitu data dari kolom
Untuk yang X data dari kolom link Z dan untuk Y dari data kolom link X. Kenapa saya memilih data tersebut? Karena eh, dari karena dari data yang ada link X link X itu link X mempengaruhi dari nilai yang ada di link Z. Jadi link X saya taruh di variabel Y dan link Z saya tempatkan di variabel X. Dan gambaran dari X jika X digunakan pada link Z dan Y variabel Y dipakai untuk link X. Nah, itu gambarnya seperti ini. Kita ke selanjutnya yaitu kita buat untuk pemisahan data uji dan data latih. Yaitu kita nanti akan ada dilakukan proses ada dua ada dua proses yaitu untuk pencarian pada data uji atau data training, kemudian proses training dan ada data 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 uji atau data tes, kemudian ada data latih yaitu berupa nanti ada training. Itu kita kita bagi data tersebut dengan proporsi 7/3. Yaitu kita ini X-train untuk X-train dan Y-train ini untuk proses training, kemudian ada X-test dan Y-test kita gunakan untuk proses tes dan dihasilkan yaitu berikut hasil kumpulan dari data-data X-train dan Y-train yaitu untuk pemrosesan dari training. Kemudian kita gunakan import untuk training model. Kita butuh untuk state model API. Itu kemudian kita proses untuk X-train-nya. Kemudian kita fitting garis repetisi. Garis repetisi ini adalah garis yang untuk menyinggung sebuah grafik tersebut yang nantinya akan garis tersebut akan bersinggungan dengan beberapa titik yang berregresi dengan garis tersebut. Yaitu kemudian kita dapatkan untuk proses perhitungan nantinya berupa cons 45,564483 dan link Z-nya besar min 0,483314. Kemudian kita tampilkan untuk analisis statistik dari garis regresi yang telah kita buat. Garis regresi yaitu berupa R-square-nya sebesar 0,110 dengan nantinya akan dibandingkan dengan R-square dari proses tesnya yang dilakukan sekarang ya ada di proses training. Nah, ini akan kita gunakan cons dan length Z-nya untuk proses perhitungan. Kemudian kita lakukan untuk visualisasi garis regresi. Pada visualisasi garis regresi ini kita masukkan data berupa cons yang telah tampil tadi yang berupa untuk menampilkan garis regresi telah dilakukan perhitungan tadi menggunakan library berupa jadi kita tambahkan extreme 445 berupa consnya dan ini nilai length Z-nya kali extreme. Nah, kemudian kita klik uh, PLT PLT show yaitu untuk menampilkan grafik yang telah dibuat, yaitu tampil grafik seperti berikut. Nah, ini berupa garis regresi dari extreme dan extreme yang garis fitting garis regresi berupa ditemukan terdapat regresi data yang bersinggungan dengan garis
regresi. Kemudian kita juga mengecek untuk residual berupa residual analis, yaitu untuk mengetahui tingkat error dari variabel yang dipengaruhi, yaitu berupa variabel dari Y. Untuk mengetahuinya kita gunakan berupa noise error sama dengan actual Y value min Y predicted value. Itu kita jalankan untuk proses prediksi Y value-nya dari data X yang telah dilatih tadi. Kita masukkan berupa nilai nilai training Y-nya dikurangi dari nilai prediksi dari predik dari data training X training tadi, X yang telah di training tadi, data nilai X yang telah di training. Kemudian kita cek dari data berupa grafik histogram yang berdistribusi normal, yaitu bisa kita dapatkan berupa grafik seperti berikut. Ini kita tambahkan untuk ini nilai dari Y-trend, nilai nilai data Y dikurangi dengan eh, data Y yang telah diprediksi dan akan ditampilkan berupa data seperti berikut. Kemudian berikut berupa grafik dari data yang telah diprediksi tadi. Kemudian kita lakukan untuk proses dari data testing. Untuk kita bandingkan dengan hasil training yang telah dilakukan tadi, yaitu kita lakukan untuk tes, yaitu kita X-test SM, yaitu untuk evaluasi model yaitu kita ambil dari data X-testnya, X-test yang telah dibagi tadi, X-test dan X-training. Kita ambil data X-testnya, kemudian kita lanjut setelah dilakukan prediksi untuk X-testnya, nilai X-test prediksinya, kemudian kita lanjut untuk ke nilai Y-test prediksinya, yaitu kita ambil dari nilai prediksi dari X-test, kemudian kita tampilkan berupa 5 data terprediksi yang paling atas, itu dengan Y-test prediksi. Ini nilai Y-test prediksi apa data data tes prediksi, kita tampilkan hot, yaitu untuk menampilkan data data 5 paling teratas. Kemudian kita hitung untuk nilai R square-nya. Nilai R square-nya ini untuk kita bandingkan dengan data nilai R square pada training yang dilakukan sebelumnya, yaitu untuk membandingkan antara R square data training dengan R square dari data testing, yaitu kita dapatkan untuk R square dari data testing yaitu sebesar 0,208, yaitu ya yang dari nilai R square sebelumnya, yaitu pada data training yaitu sebesar 0,110, dan untuk data R square pada data testing ini didapatkan sebesar 0,209. Nah, ini bisa kita simpulkan ini berarti model yang dibentuk cukup stabil, tidak berselisih jauh antara training dengan testing.
Kemudian kita tampilkan untuk visualisasi data berupa grafik dari eh, perhitungan perhitungan data testing. Jadi kita tambahkan X-test dan Y-test, kemudian kita tampilkan untuk berupa garis regresinya menggunakan dari Y-test prediksi, dan akan tampil sebuah grafik seperti berikut, yaitu terdapat garis regresi dengan bersinggungan dengan berapa titik eh, X-testnya. Sekian presentasi dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.